Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu. Selamat malam, Ibu Ari. Oke, mungkin sambil menunggu Bapak Ibu yang lainnya, gitu nggih. Apakah ada pertanyaan untuk pertemuan-pertemuan sebelumnya, Bapak Ibu? Sebelumnya saya minta maaf terlebih dahulu begitu nggih karena kemarin tidak bisa mengisi dikarenakan sedang dalam perjalanan Bapak Ibu. Jadi kemarin diisi oleh Mas Hafid begitu nggih. Mungkin kalau ada pertanyaan mengenai pencarian jurnal atau ada pertanyaan mengenai materi-materi sebelumnya begitu nggih, boleh ditanyakan terlebih dahulu nggih Bapak Ibu. Karena mengingat ini sudah pertemuan ketujuh Bapak Ibu. Jadi akan ada pertanyaan-pertanyaan, monggo dipersilahkan jika ada pertanyaan. Oke, silahkan Bapak Ibu jika ada pertanyaan dari eh, materi-materi sebelumnya. Sebelumnya suara saya apakah aman Bapak Ibu? Aman, Mbak Hanifa. Assalamualaikum. Oke. Oke. Sekarang masih aman ya Bapak Ibu? Aman, Mbak. Oke, Bapak Ibu. Nah, di sini mungkin apakah ada pertanyaan dulu nih? Mbak, sebenarnya, Materi-materi sebelumnya. Nggih. Mbak, saya kemarin tuh yang pertemuan kemarin minta Mm-mm. sama Mbak Mas Hafiz ya. Iya. Ah, minta tolong dong dibikinin skemanya tergampang. Maksudnya pada saat ngecekin itu loh jurnal itu. Kan kita Heeh. kembali ke Scopus ya, walaupun apa itu semuanya kembali ke Nggih. maksudnya saya Betul. minta hanya gini, misalnya pertama cari di sini, kemudian Mm-mm. klik di sini gitu loh, Mbak pakai tanda Mm-mm. panah aja Mm-mm. Nggih. supaya nggak ngebuka-buka lagi rekaman. Ya. Kata Oh Mas Hafid, gitu. bila minta ke Mbak Hanifah aja katanya gitu. Oh, ngoten. Alurnya ngoten nggih, Ibu. Ya alurnya gitu kemarin. Ini saya kemarin tuh nyoba gitu. Pak Mm-mm. gitu lah, kok lali lagi. Terus buka Zoom lagi, kayaknya kok ngabisin lah. Oke, Malu berarti Mbak. alur Ini. mboten napa-napa, Ibu. Alur untuk pengecekan jurnal mencari Heeh. jurnal tujuan begitu nggih. Jurnal tujuan Oke, itu kan nggih, nggih. untuk dapetin menyatakan dia aman gitu kan, Heeh, terus dia heeh, tepat heeh. gitu loh. Itu jadi saya Heeh. kemarin tuh jadi bolak-balik lagi tuh ngeliat. Oke, Itu baik. Mbak Mungkin Nifa minta pakai ya tanda panah gitu aja lah. Gitu ya. nggih, Bu, nggih. Mungkin kalau nggak tanda panah akan saya tulis per poin-poinnya gitu nggih, Bu. Iya, Jadi ini setelah itu ini yang ini kedua, yang ketiga ngoten nggih. Oke, gitu. baik Bapak Ibu. Iya. Sorry ya, minta ada permintaan. Mboten napa-napa Ibu. Oke, dari Bapak Ibu yang lainnya monggo. Kalau secara materi aman nggih, Ibu Syarifah. Aman untuk materi Oke, aman. Ya. baik. Oke. Sambil menunggu Bapak Ibu yang lainnya juga begitu nggih, monggo dipersilakan jika ada pertanyaan dari pertemuan pertama sampai pertemuan kemarin ke-6 bisa ditanyakan nggih Bapak Ibu, semisal ada hal yang kok saya saat mempraktekkan ini kok nggak bisa atau saya menemui kendala gitu, boleh disampaikan nggih Bapak Ibu. Oke. Nah, Eh, untuk materi, izin, gimana Ibu izin Syarifah? Mbak. Kalau Nggih, boleh. misalnya kan kita hanya merupakan paper kita itu adalah Mm-mm. artikel review, Mbak. Mm-mm, mm-mm, nggih. Artikel review. Nah, ini Mm-mm, yang paling bukan yang paling sih ya, mungkin triknya ya. Tip and mm-mm, tricksnya kalau untuk artikel modelnya artikel review itu seperti apa ya, mm-mm. Mbak? Maksudnya, oh harus sekian jurnalnya, harus begini Oke, jurnalnya gitu nggih gimana? Ibu. Oke, Mm-mm. nggih. Mungkin kita masuk saja ke materi Mm-mm. malam hari ini, nggih. Monggo, Berhubungan dengan monggo. materi malam hari ini, Oh, Bapak Ibu. Nggih, berhubungan ya. izin. Nggih, Ibu, izin Oke, untuk men-share baik. screen. Alhamdulillah. Ya. Nggih. Nah, di sini seperti yang ditanyakan Ibu Syarifah, Bapak Ibu memang untuk jurnal itu kan ada aturannya, nggih. Untuk original research-nya, untuk kalau semisal kita mau review begitu. Nah, di jurnal itu ada yang namanya guideline, Bapak Ibu. Nah, di sini guideline ini kita bisa buka dan biasanya setiap jurnal itu berbeda-beda.
Ada yang menuliskan itu guideline, ada yang menuliskan information for author, ada yang menuliskan instruction for author gitu. Jadi silahkan Bapak Ibu nanti bisa cari di dalam homepage jurnal tersebut gitu. Karena berbeda-beda tulisannya gitu, nggih. Lalu kok kalau untuk aturan-aturan seperti itu pasti nanti Bapak Ibu di dalam guideline ini dia akan menuliskan dengan rinci. Kalau tidak ada panduan yang bisa kita download. Jadi kalau eh, jenisnya original research untuk banyak katanya harus berapa, terus untuk banyak abstrak berapa kata, lalu mungkin batasan referensi, itu semua sudah akan tertulis di dalam guideline yang ada di homepage-nya mereka. Gitu. Sama halnya seperti salah satu jurnal saya ini Bapak Ibu, dia dari Horizon gitu nggih. Ini adalah jurnal tentang public health. Nah, di sini kalau di Horizon ini memang dalam template pun gitu nggih dia sudah ada subjudulnya Bapak Ibu. Di sini ada subjudul yang menyebutkan manuskrip template gitu nggih. Jadi di sini kita bisa mendownload templatenya. Nah, ini perlu di-highlight dulu nggih Bapak Ibu untuk template. Jangan cari-cari kalau semisal tidak ada. Kalau memang dia tidak ada subjudul kayak gini nih, manuskrip template, terus habis itu nggak ada nih di dalam guideline-nya tulisan clicking here kayak gini, Bapak Ibu nggak usah nyari-nyari. Bapak Ibu nggak usah download dari contohnya gitu nggak yang sudah terpublish, lalu Bapak Ibu sesuaikan itu nggak usah, nggak perlu. Kenapa? Karena berarti kalau semisal mereka tidak menyediakan template-nya itu bebas. Jadi Bapak Ibu mau pakai template yang kemarin saya kirimkan saat digital writing itu diperbolehkan gitu. Jadi dia tidak ada template khusus untuk submit gitu. Kenapa kok nggak perlu disesuaikan dengan artikel yang sudah publish gitu nggih? Karena biasanya template submit dan juga publish itu berbeda Bapak Ibu. Gitu. Oleh karena itu nggak perlu disesuaikan gitu. Kalau ada kayak gini yang bisa di-download baru Bapak Ibu sesuaikan. Begitu. Nah, masuk di preparationnya. Nah, di sini nanti dia pasti akan ada aturan-aturannya, Bapak Ibu. Nah, kalau di sini dia secara umumnya, nggih, jadi tidak ada pemisahan original research atau review seperti itu, sepertinya, nggih. Oh, di sini hanya perbedaannya di dalam referensinya. Jadi kalau jurnal itu kayak gini, penulisannya buku, conference paper kayak gitu. Kalau secara keseluruhan, Bapak Ibu mau menerbitkan original research atau review artikel gitu, nggih, formatnya sama gitu. Nah, di sini dia akan menuliskan Bapak Ibu abstraknya dari 200 sampai 350 kata gitu, nggih. Terus jumlah keseluruhan tidak boleh lebih dari berapa ribu kata. Nah, itu juga akan tertuliskan di sini. Nah, ini tidak boleh lebih dari 10.000, tidak boleh kurang dari 3.000. Gitu. Ini adalah jumlah keseluruhan dari eh, ini dari introduction, material method, result discussion, conclusion, acknowledgement, dan lain-lainnya gitu. Jadi urutan-urutan ini juga perlu Bapak Ibu perhatikan gitu. Kalau misal di template kemarin result discussion dia terpisah. Nah, coba dilihat dari susunan jurnal ini apakah result discussion jadi satu atau terpisah kayak gitu-gitu. Terus habis itu Bapak Ibu kita juga perlu perhatikan keywordnya juga gitu nggih karena kemarin juga sempat saya katakan Bapak Ibu boleh mencari sebanyak-banyaknya gitu nggih silahkan mencari sebanyak-banyaknya cuman di sini nanti saat kita mau mensubmit gitu nggih silahkan disesuaikan kalau di jurnalnya dia ada ketentuan khusus gitu nggih 3 sampai 10 keyword silahkan juga diikuti kalau semisal tidak ya udah masukin semuanya aja gitu. Sampai semuanya ada ini Bapak Ibu, sampai ke dalam aturan resolusi figurnya, figure resolution di sini. Nah, di sini kalau dalam jurnal ini Bapak Ibu ada minimum resolusi dalam gambar yang harus Bapak Ibu tautkan di manuskrip. Minimum resolusinya itu adalah 300 dpi. Nah, di sini nanti silahkan Bapak Ibu sesuaikan. Gitu nggih. Jadi silahkan untuk menyesuaikan resolusinya. Caranya gimana Mbak Hanifa kalau kita mau menyesuaikan resolusi gitu nggih? Bapak Ibu bisa buka yang namanya Convert DPI Online. Nah, ini kita biasanya pakai yang namanya Convert Town ini Bapak Ibu. Nah, kita bisa gunakan Convert Town ini untuk mengconvert DPI-nya. Nah, caranya tinggal diklik aja.
Nah, di sini tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Nanti silahkan, ini adalah DPI, ini adalah DPI-nya, terus nanti Bapak Ibu pilih. Kalau di jurnal tadi dia mengatakan minimalnya ada di 350, begitu nggih. Bapak Ibu bisa memilih 300, mau di 400, atau kalau semisal mau di 350 gitu, tinggal diklik di bagian other ini, lalu kita ketik 350. Baru setelah itu kita select image. Oke, kita select image-nya. Hmm, tinggal kita cari. Mungkin saya ada di download. Oke, kita cari dulu salah satu foto begitu nggih. Oke, semisal ini JPEG. Tinggal kita open. Nah, di sini nanti Bapak Ibu di dalam website ini dia otomatis akan terdownload. Gitu nggih. Silahkan nanti bisa dilihat nih. Oke, DPI-nya berapa? Oke, sebentar. Kalau di MacBook itu sedikit berbeda nih Bapak Ibu. Jadi saya harus melihat DPI-nya dulu. Oke, ternyata dia tidak memperlihatkan Bapak Ibu. Mohon maaf. Kalau semisal Bapak Ibu pengguna apa nama Windows gitu nggih, silakan nanti boleh di oh ini mohon maaf ini Bapak Ibu image DPI ada 350 berarti kan sudah tersesuaikan. Kalau semisal Windows mau ngecek itu silahkan nanti Bapak Ibu bisa klik kanan habis itu masuk ke properties lalu ke details. Nah, nanti akan ada tulisan horizontal resolution sama vertical resolution. Nah, itu adalah DPI-nya. Begitu. Itu untuk mengatur DPI. Jadi langkahnya gimana Mbak Nifah? Silahkan nanti Bapak Ibu sesuaikan dulu. Jadi sesuaikan dulu DPI di gambarnya Bapak Ibu. Jadi kalau di hasil itu nanti ada gambar gitu nggih, silahkan disesuaikan DPI-nya baru dimasukkan ke dalam manuskripnya. Setelah Bapak Ibu masukkan ke dalam manuskripnya, baru disesuaikan ke template. Jadi manuskrip yang masuk ke template itu sudah manuskrip yang sudah benar dari segi kata sudah sesuai, dari segi gambar sudah sesuai gitu. Nah, itu untuk DPI Bapak Ibu. Mbak Hanif coba kembali tadi webnya apa itu? Coba saya Webnya adalah ini Bapak, Convert konten. Town. Ya tunggu Ini tunggu saya paling potong. atas. Oke, DPI Converter. konverter Oke. itu aja ya. Eh, Oke. Atau ya. kalau mau diketik tinggal Convert Town ini aja, Pak. Convert Town. Oh, konverter. Oh ya Oke, ya. Ya oke. ya. Ya udah cukup Mbak. Baik, Bapak. Oke, Bapak Ibu yang lain ada pertanyaan dulu? Oke, jadi untuk penulisan jurnal begitu nggih, silahkan nanti Bapak Ibu bisa sesuaikan dengan guideline jurnal tujuannya Bapak Ibu. Apapun itu nggih, apapun itu. Entah itu jurnal Bapak Ibu, artikel Bapak Ibu mau original research, mau review gitu nggih, silahkan disesuaikan dengan guideline-nya. Jangan lupa apakah dilihat juga nggih apakah di jurnal itu dia terpisah. Maksudnya terpisah adalah ada guideline untuk original research sendiri, ada guideline untuk review artikel sendiri kayak gitu. Kalau di Horizon tadi kan dia menjadi satu gitu guys, secara umumnya seperti ini. Tapi ada juga yang dia memisahkan. Ada juga kemarin saya bertemu dengan salah satu jurnal Bapak Ibu, dia untuk review, untuk review itu dia, bentar coba saya lihatkan, Geh. Untuk review itu dia ada batasan yang lumayan lumayan menguras Bapak Ibu, bukan menguras gimana nggih? Kita kalau semisal mau mengurangi itu lumayan submission guideline. Jadi di dalam sini, nah ini kan ada book review, ada original research, lalu di sini ada opinion paper. Nah, kalau semisal di jurnal ini dia mengatakan review paper atau SLR itu dia adalah opinion paper. Ada guideline-nya sendiri. Abstraknya maksimalnya di 250 kata. Terus referensinya itu nggak boleh lebih dari 15 Bapak Ibu. Nah, itu juga perlu diperhatikan, nggih. Referensinya 15 itu maksimal.
Gitu. Terus ini jumlah katanya. Jumlah kata itu adalah 2000. Exclude abstrak, tabel, figure, grafik, dan juga reference. 2000 itu jadi body of paper-nya, nggih. Exclude dengan abstrak, tabel, dan lain-lainnya. Gitu. Nah, ini hal-hal seperti ini yang perlu Bapak Ibu sesuaikan. Dari tabel pun juga mereka mengatur. Dia tabel dua atau kurang. Gitu. Jadi setiap ketentuan atau setiap section itu pasti akan ada guideline-nya masing-masing. Begitu, nggih. Jadi untuk urutannya setelah Bapak Ibu mendapatkan jurnal tujuan, terus ngecek-ngecek gitu nggih, skupnya cocok atau tidak, terus harganya cocok atau tidak, silahkan nanti Bapak Ibu bisa bermain di guideline-nya, bermain-main di autornya, adakah template, lalu untuk segi penulisan, adakah yang perlu disesuaikan lagi, jumlah katanya, referensinya, terus style citasinya, seperti itu. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu Bapak Ibu? Mbak Hanif, Mbak Hanifah, Nggih, itu pada nggih. saat yang kita mau ke convert yang DPI tadi, kalau kita punya itu Mm-mm. dari filenya JPEG sama PNG ya? Nggih, nggih. Biasanya kalau yang di-convert itu hanya JPEG, JPG. Oh, PNG itu PNG? biasanya kita nggak bisa ngelihat DPI-nya. Tapi kalau mau Oh, Ibu sesuaikan juga diperbolehkan, tinggal di-upload aja nanti. oh. Tapi yang lebih Nggih. aman JPEG ya, JPG ya. Nggih, JPEG, JPG. Hmm. Nggih, Ibu. Nah, soalnya kan kalau misalnya nih kita bikin bikin apa dalam bentuk tabel, bukan tabel lah, kayak kayak diagram lah misalnya gitu Mm-mm, kan, mm-mm, diagram mm-mm. supaya kita bikin gambar. Jadi kita shoot aja, misalnya pakai gambar gitu ya. Kita jadikan Nggih. gambar saving ke JPEG. Nah, baru kita lihat cek DPI-nya ke sini gitu, bisa kan ya gitu ya? Betul, 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 betul. Hmm. Oke, jadi sebelum masuk ke website, Ibu bisa Hmm. cek dulu di gambarnya, di penyimpanan Hmm. laptop, diklik Hmm. kanan, properties, lalu dilihat di bagian detail. Hmm. Oke, nanti kan baru tertera tuh di situ. Dia sebenarnya Hmm. aslinya berapa DPI. Kalau belum Hmm. sesuai, baru kita sesuaikan dengan website ini, gitu. Nggak, saya kan biasa tuh bikin bikin grafik itu misalnya dari Mm-mm. Excel ya, dari Mm-mm, hasil mm-mm. Excel atau apakah nanti Oke. saya tinggal milih diagram mana yang atau skema yang lebih tepat yang cocok buat data ini gitu kan. Oke, Nah, dari oke. situ kan saya tinggal copy aja sebagai dia sebagai JPEG gitu kan. Mm-mm, Nah, mm-mm. baru nanti dicek di situ gitu ya. Oke, Ya, betul, betul, oh, betul, betul. ya, ya. Oke. Ada yang ingin ditanyakan dulu, Bapak Ibu? Oke, aman nggih? Nah, di sini untuk kita masuk ke dalam ini Bapak Ibu, penyesuaian template-nya. Waduh, saya belum mendownloadnya tadi. Sebentar, coba kita masuk dulu. Oke, di sini kan tadi dalam Horizon ini template bisa kita download Bapak Ibu. Jadi silahkan kita download dulu template-nya. Oke, kita download dulu. Nah, template ini mungkin akan sedikit berbeda dengan template contoh yang kami kirimkan kemarin, nggih. Nah, di sini template dari Horizon ini, Bapak Ibu, dia dua kolom. Dia Hmm. dua kolom berbeda dengan template yang saya kirimkan kemarin. Nah, ini adalah template yang biasa atau paper secara umum, template paper secara umum. Dia satu kolom, terus atasnya juga masih standar menggunakan Arial gitu, nggih. Jadi banyak yang harus kita sesuaikan. Dua kolomnya, terus habis itu fontnya, lalu font size-nya, lalu bold-nya kayak gitu, nggih. Harus di bold atau enggak, gede atau miring kayak gitu, nggih. Nah, di sini Bapak Ibu nggak usah bingung kayak, waduh ini pasti nanti susah lama gitu, buatan Bapak Ibu. Tidak. Penyesuaian template itu paling kalau misal kita sudah tahu toolsnya 5 menit sudah jadi. Karena kita hanya menggunakan dua tools yang ada di dalam Microsoft Word kita. Gitu nggih. Toolsnya apa saja? Yang pertama adalah paste spesial. Jadi kalau misal Bapak Ibu nanti klik kanan gitu nggih. Nah, ini nanti kalau misal Bapak Ibu klik kanan ada paste yang dia ada huruf A-nya seperti ini. Mohon maaf, ini tidak bisa saya zoom ya Bapak Ibu. Ada di sebelah kiri pojok. Nah, ada paste yang namanya Keep Text Only Bapak Ibu. Nah, dengan paste ini kita bisa menyesuaikan secara langsung. Jadi apa yang kita paste itu langsung tersesuaikan. Namun, paste ini hanya digunakan di tempat-tempat yang tidak ada citasinya. Oke, jadi paste ini hanya bisa digunakan yang pertama, dalam judul.
Yang kedua, autor afiliasi. Yang ketiga, abstrak. Yang keempat adalah acknowledgement atau ucapan terima kasih. Itu adalah tempat-tempat yang tidak ada sitasinya. Gitu. Mungkin langsung saya contohkan saja. Di sini dia menggunakan fontnya adalah Times New Roman dengan ukuran 20. Sedangkan di punya kita menggunakan Arial, terus fontnya 14. Nah, caranya adalah tinggal kita copy saja Bapak Ibu dari judul dari template kita, ya, template secara umum. Lalu kita bawa ke dalam template dari jurnal tersebut. Caranya adalah, semisal di sini mungkin saya enter aja biar enak. Terus kita klik kanan, pakai keep text only. Nah, dari segi ukuran, terus dari segi fontnya, terus habis itu jenisnya gitu, nggih, akan langsung tersesuaikan gitu. Itu kalau kita menggunakan paste keep text only. Jadi silahkan nanti di copy, lalu bisa juga Bapak Ibu ngeblok gitu nggih. Di blok sih dari template. Habis itu tinggal di klik kanan. Kalau di tempat saya, kalau Bapak Ibu menggunakan device MacBook, silahkan arahkan kursor ke dalam paste yang ada di kiri atas, lalu diklik keep text only. Nah, dia langsung tersesuaikan Bapak Ibu. Jadi nggak perlu kita paste terus habis itu menyesuaikan, itu nggak perlu. Silahkan bisa menggunakan paste yang namanya keep text only. Begitu pula dengan para author ini, Bapak Ibu. Tinggal kita copy dulu. Terus kita blok saja first authornya. Terus kita paste. Kalau Bapak Ibu mau menggunakan device Windows, klik kanan, lalu pilih paste yang ada huruf A-nya. Nah, langsung tersesuaikan. Begitu juga dengan afiliasinya. Tinggal kita copy, lalu kita blok lagi. Oke, terus habis itu diklik kanan, keep text only. Sudah selesai. Silahkan disesuaikan sampai author dan afiliasinya selesai. Oke, kalau di template ini Bapak Ibu, dia di sini ada tulisan copyright. Ya, ini biarkan seperti ini. Atau kalau semisal Bapak Ibu menemukan nanti template ada kayak barcode-nya, kayak gitu, nggih, di sebelah kiri atau kanan, atau di tengah-tengah, itu biarkan saja seperti itu. Karena memang itu format template-nya seperti itu. Terus kita masuk ke dalam abstrak, Bapak Ibu. Nah, di abstrak ini kita juga masih bisa nih, masih boleh menggunakan paste keep text only. Copy, tinggal diblok saja bagian abstrak. Terus kita klik kanan, keep text only. Sudah selesai, Bapak Ibu. Nah, sudah selesai. Itu kalau semisal Bapak Ibu mengcopy paste atau membenarkan bagian-bagian yang tidak ada citasinya. Silahkan menggunakan paste spesial atau keep text only. Lalu bagaimana dengan bagian introduction body of paper-nya, nggih? Dari introduction sampai conclusion, Bapak Ibu nggak boleh yang namanya menggunakan keep text only. Itu sangat amat tidak disarankan. Kenapa? Karena kalau kita paste menggunakan keep text only, ada sesuatu yang akan hilang, Bapak Ibu, yaitu citasi kita. Dia akan berubah menjadi manual. Gitu. Jadi jangan pernah pakai paste keep text only di dalam body of papernya Bapak Ibu. Daripada nanti Bapak Ibu harus mensitasi ulang. Tambah repot gitu, nggih. Jadi kalau di body of paper, silahkan Bapak Ibu nanti bisa copy paste biasa gitu, nggih. Misal di copy Ctrl C, paste Ctrl V gitu, nggih. Atau Command C, Command V kayak gitu. Mungkin kita copy dulu nggih biar enak. Kita copy dulu di bagian introduction. Oke, kita copy di bagian introduction. Nah, ini kalau semisal kita blok Bapak Ibu, dia citasinya masih terlihat aktif, nggih. Kenapa kok saya bilang aktif gitu, nggih? Karena dia masih terblok lebih gelap, berarti menandakan citasi ini masih aktif. Nah, kita paste di sini. Nah, jangan di klik kanan keep text only. Tapi silahkan Bapak Ibu bisa tandai dulu nih, yang dari tulisan dari template itu mana. Terus kita enter. Di sini silahkan menggunakan paste biasa. Klik kanan paste atau Ctrl V, Command V. Nah, terlihat perbedaannya nggih Bapak Ibu. Dari segi fontnya, dari segi jaraknya begitu nggih, sangat berbeda.
Nah, di sini untuk menyesuaikannya, Bapak Ibu bisa silahkan letakkan kursor, ini kursor Bapak Ibu ini, di dalam tulisan contoh atau tulisan template ini. Jadi letakkan kursor dengan cara diklik sekali saja di tulisan itu. Nah, otomatis kan kursornya sudah di sini nih Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu klik yang namanya format painter. Ada di home di sebelah kiri paling atas dekat paste kopi dan gunting. Nah, ini adalah sapu-sapu Bapak Ibu. Sapu-sapu ini nanti yang akan membantu Bapak Ibu menyesuaikan formatnya. Setelah kita letakkan kursor di sini, tinggal kita klik format painter. Nah, saat kita mengklik format painter dan aktif, kalau kita mendekatkan dia ke tulisan, kursor kita akan ada gambar sapunya nih. Tinggal Bapak Ibu blok nih. Blok, oke, sampai selesai. Sampai selesai, lepas. Dia langsung akan tersesuaikan dan juga sebentar. Oke, dan juga citasinya masih aktif di sini Bapak Ibu. Ini kalau kita lihat, dia citasinya masih aktif karena dia masih tercetak lebih tebal gitu. Itu cara kalau semisal Bapak Ibu mengcopy paste atau menyesuaikan yang ada di dalam body of papernya. Oke, begitu nggih? Ada pertanyaan dulu atau perlu adanya pengulangan Bapak Ibu? Mbak Hanif, Ya, eh begini, halo, halo, iya Bapak, iya Bapak ah, nggih. Nggih, begini, terdengar Bapak. ya, jadi kan saya biasa menulis itu Mm-mm. eh, apa tidak langsung dalam satu satu teks ya, tapi Nggih. per bagian gitu kan. Oke. Kayak per bagian chapter 1, chapter 2, chapter 3, chapter 4, chapter 5 gitu kan gitu. Nggih, Kan ini dari laporan riset gitu kan. Nah, betul. sehingga ketika mau ke jurnal itu kan harus digabung tuh introduction, kajian pustaka, metode, kerangka konsep, metode, Mm-mm. finding, temuan, hasil dan pembahasan, kesimpulan gitu ya. Nah, Nggih. eh, masalahnya sekarang ketika kita mengetik di introduction gitu kan. Nah, Nggih. Mendeley itu kan tidak bisa nggak pertanyaannya gini, supaya ngeling antara apa yang sudah kita citasi di pendahuluan katakan gitu kan. Mm-mm. Kemudian kan sekarang digabung tuh kan ketika citasi itu kan Mm-mm. bibliografinya berarti kan ada di bawah tuh, ada di bawah Nggih, betul. pendahuluan itu kan. Itu. Mm-mm. Nah, sekarang ketika kita merge file gitu kan, insert Mm-mm. file gitu kan, eh, eh, itu kan nanti udah habis pendahuluan, kemudian ada daftar pustaka, habis tinjauan pustaka, daftar pustaka kan begitu ketika digabung. Nah, ada Betul. nggak sih cara supaya antar file, jadi kita buka di daftar pustaka gitu kan, Mm-mm. di Mm-mm. daftar pustaka tidak perlu ada di daftar pustaka di pendahuluan itu, bisa nggak kayak gitu Mbak? Atau Daftar bagaimana pus caranya gitu? agar daftar pustakanya tidak ada di pendahuluan bagaimana Bapak? Maaf. Bukan, bukan. Kan setiap bab itu kalau Mm-mm. Mm-mm. Mendeley kan Mm-mm. pasti di bibliografinya kan ada tuh daftar Mm-mm. pustaka itu Mm-mm. kan. Oke. Mm-mm. Mm-mm. Nah, sekarang tapi kita juga punya file daftar Mm-mm. pustaka kan karena kita per file, Mm-mm. karena Mm-mm. kita per file kan. Mm-mm. Sekarang ketika kita merge itu otomatis maksud saya gini. eh, karena Bisa di nggak langsung kan muncul semua iya gitu? eh, karena ketika kita mensitasi di pendahuluan, ketika kita pindah file kan tidak ke Mm-mm. bawah tuh Mbak, kan nggak ke Oh, bawah kan, nggih. gitu ya. Nggih, nggih. Saya tahu maksud Bapak. Bagaimana caranya biar saat kita memindahkan, kan ini Bapak mengerjakan per section itu di beda file gitu, nggih. Iya, iya, Terus saat kita mengumpulkan jadi satu, lalu daftar pustakanya gimana begitu, nggih? iya, supaya susunannya automatically bahwa apa Heeh. yang kita disitasi di chapter 1 itu gitu kan, Heeh. itu eh,
di daftar di file daftar pustaka Juga itu ada. juga ada gitu, tidak usah copy Nggih. paste lagi gitu, tapi Oke, baik tetap Bapak. tetap Mendeley-nya aktif gitu. Nggih, baik, baik. Nah, kuncinya adalah Bapak menggunakan paste biasa saat pemindahan. Seperti yang saya contohkan tadi Bapak Ibu. Jadi kalau Heeh. misal Bapak Ibu mengcopy paste atau memindahkan tulisan yang ada citasinya, silahkan dipaste dengan paste biasa. Kalau Bapak Ibu sudah paste biasa, saat kita kontrol A gitu nggih, coba kita blok semua, Iya. dia nanti pasti akan terblok lebih gelap kayak gini. Ini tanda bahwa dia masih aktif. Jadi ini nanti akan mempermudah kita saat menginsert bibliografi atau menginput bibliografi di paling bawah. Jadi kita nggak perlu copy paste, tapi tinggal nanti kita insert bibliografi saja. Gitu, Bapak. Nanti di akhir akan saya contohkan, biar enak. Oh, iya, iya, iya. Nggih. Oke. Karena Nah, sejujurnya kan merepotkan tuh, karena di setiap chapter gitu kan, di mm-mm, setiap mm-mm. section gitu kan, ada Betul. daftar pustakanya gitu kan. Betul, 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 betul. Itu kan Nggih. itu repot Nggih, ketika betul, di betul. iya itu loh Mbak. Betul. Kan tidak Oke. mungkin kita membuat artikel itu langsung jadi jurnal, ya kan? Nggih, nggih, Iya, nggih. itu Nggih. umumnya, apalagi ada persyaratan di kalau kampus saya itu, kalau kita mau terbit jurnal itu harus terstruktur, ada proposal penelitian yang akan kita lakukan, Mm-mm, ada mm-mm. reportnya apa begitu. Betul. Jadi tidak ujuk-ujuk kita bikin jurnal gitu. Itu Nggih. ini jurnal kamu bikin terstruktur atau tidak, tercatat nggak di lembaga penelitian. Nah, Oh gitu. gitu, Nah, nggih, nggih iya, Bapak, nggih. Jadi kuncinya adalah kita menggunakan sitasi Mendeley dan juga saat pemindahan ke template gitu, nggih, saat kita menggabungkan jadi satu, kita copy pastenya paste biasa. guys. Udah Dan kuncinya di situ. bibliografinya itu nggak perlu di copy. Nggak perlu, karena nanti dia akan kita panggil, nggak kita copy. Oh, iya, iya, Gitu. oke. Nggih. Mungkin untuk contoh saja nggih, ini kita hapus dulu karena introduction-nya sudah tersesuaikan begitu nggih Bapak Ibu. Kita hapus dulu tulisan dari template-nya. Jadi setelah ini kita lanjutkan nih section berikutnya, material method sampai ke paling bawah conclusion. Kita boleh copy dulu semuanya. Nah, ini kan ada gambar gitu nggih. Kita copy gambarnya dulu. Oke, kita copy, kita masukkan. Di sini juga silahkan di pastenya paste biasa juga nggih Bapak Ibu. Oke, kita paste biasa. Mbak Ya, Hanifah, eh, nggih. eh, pada saat kalau kita pakai kan ini Mbak pakai MacBook ya. Kalau saya pakai apa Windows itu kita cuma klik kanan ya. Kalau Oh, paste biasa boleh kontrol V atau paste biasa aja Ibu. enggak yang tadi itu loh. Oh, klik Yang kanan. tadi Iya, ah betul, ya. betul, Kan betul. pakainya kan Heeh. klik kanan itu kan muncul Keep text muncul only. Yang ini dipilih ya. itu. Oh, oh, tunggu. Kan yang di paste option itu ya. Paste Heeh, option heeh, itu yang tulisnya heeh, ada tulisannya ya, keep text only betul. kan. Mm-mm, Nah, terus betul. yang tanda sapu itu yang di Tanda sapu itu ada di dalam home eh, ini. eh. Terus ini ada sapu-sapu ini, Bu. Oh, yang clipboard ya. Di Nggih, clipboard itu. Oke. Oke, gitu. oke. Itu yang kita klik dulu, jadi kita taruh dulu di itu ya, kita baru klik ya. Oke, oke. Heeh, Ya, nggih, ketemu. Ibu. Ya, makasih. Oke, saya Mm-mm. lanjut. Nggih. Nah, di sini silahkan nanti di paste, paste biasa. Oke. Nah, Hmm. setelah sudah, kita sesuaikan dulu per sectionnya. Ada section heading, ada bodinya gitu, nggih. Kita sesuaikan dulu headingnya, Bapak Ibu, karena untuk penggunaan format painter itu hanya sekali klik, sekali digunakan. Nggak bisa langsung kita blok Oh. semuanya, itu nggak bisa. Karena kan per section itu ada penyesuaiannya, ada headingnya. Kalau kita ikut ngeblok headingnya kan nggak bener juga, gitu nggih. Jadi kita sesuaikan dulu headingnya. Jadi tulisan introduction ini adalah heading. Jadi silahkan nanti Bapak Ibu bisa letakkan kursor di tulisan introduction ini. Letakkan kursor, terus habis itu diklik format painter.
lalu tinggal kita sapu material and method. Nah, sudah Hmm, tersesuaikan, tinggal kita kasih angka, untuk dua. gitu. Hmm. Setelah headingnya sudah, kita sesuaikan bodinya. Sama kayak tadi. Nah, ini adalah body yang sudah tersesuaikan, body dari introduction. Hmm. Nggih, kita letakkan kursor. Nggih, silahkan diletakkan kursor itu maksudnya diklik aja, diklik sekali aja. Terus habis itu klik format painter. Nah, selanjutnya tinggal kita blok lagi nih bagian material and metodenya. Nah, selesai sampai sini. Lepas. Oke, dia sudah tersesuaikan. Sama halnya Hmm. seperti sebelum-sebelumnya. Headingnya dulu kita klik, kita sesuaikan. Format painter. Lalu kita blok. Nah, tinggal kita kasih angka 3. Di sini Bapak Ibu, ada gambar nih. Nah, terus kalau ada gambar gini gimana Mbak Hanifah? Tulisannya terpisahkan oleh gambar gitu, nggih. Silahkan Bapak Ibu sesuaikan tulisan sebelum gambar dulu. Jangan sampai gambar ini terblok. Kenapa? Kalau gambar ini ikut terblok, dia nanti akan hilang. Mbak Hanif tadi Iya. putus loh, ke Oh, freeze. keputus. Sekarang aman? Iya, nggak sekarang aman. Oke, oke, Tadi oke. tuh sempat ini coba diulang dulu. Ya. Baik. Oke, untuk Mm-mm. bagian ini result discussion Mm-mm. ada tulisan yang terpisahkan oleh gambar. Nah, ini Bapak Gambar. Ibu jangan langsung blok semuanya. Tapi silahkan disesuaikan dulu tulisan sebelum gambar ini. Kenapa? Kalau langsung Bapak Ibu blok semuanya, gambarnya akan hilang. Gitu, guys. Jadi silahkan Hmm. disesuaikan tulisan yang ada di sebelum gambar. Sama seperti tadi, letakkan kursor, format painter, terus kita blok sampai video satu. Udah selesai. Nah, baru kita sesuaikan gambarnya dulu. Kalau kita kasusnya seperti ini Bapak Ibu, kita harus 2 kolom, terus gambar kita besar, ternyata kepotong. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Kecilin gambarnya, Kecilin gambarnya. ditarik. Oke, kita tarik aja Mbak Hanifah gitu ya. Seperti ini Ibu Syarifah nggih. Iya. Ini adalah cara yang salah. Eh, salah. Jangan nggih, jangan nggih Bapak Ibu. Jadi kalau semisal Oh. ada semisal gambar, tabel, diagram atau apapun itu dari hasil penelitian kita, kok ternyata dia kepotong karena harus 2 kolom, ini bisa kita jadikan 1 kolom Bapak Ibu. Caranya gimana? Caranya adalah silahkan Bapak Ibu bisa blok keterangan gambar dan juga gambarnya. Oke. Mm-mm. Lalu kita masuk ke layout. Setelah masuk ke layout, silahkan Bapak Ibu klik kolom, terus pilih one. Nah, sudah. Atasnya tetap 2 kolom, bawahnya tetap 2 kolom. Sedangkan ini dia 1 kolom. Gitu. Jadi kalau semisal ada gambar tabel diagram yang besar, saat kita masukkan atau kita paste ke dalam template kok ternyata dia kepotong, silahkan dijadikan 1 kolom. Tapi kalau ternyata dia saat kita paste aman-aman saja, dia nggak kepotong dan memang gambar itu kecil, nggak masalah. Gitu, nggak usah dijadikan 1 kolom. Gitu. Oke, Bapak Ibu, sampai sini ada yang ditanyain dulu? Mbak, tapi kalau misalnya template di jurnalnya itu, apa Mm-mm. memang kalaupun dia kolom, gambar Mm-mm. itu ada di tengah, bukan gambarnya itu ada di kolom satu dan kolom dua? Maksudnya Ibu? Gini, nggak apa misalnya ini kan dia pakai pakai template-nya 2 kolom ya, gitu ya. Mm-mm. Nah, tapi Mm-mm. kalau untuk gambar, apakah memang Mm-mm. dia ada di 1 kolom di tengah, bukannya bukannya ada di bagian 1 kolom ini atau kolom ini gitu? Enggak. Jadi kalaupun di bagian kolom kanan atau kiri gitu kan itu tadi kan kepotong. Eh, Enggak, maksud saya Mm-mm. template. Kalau untuk tipe-tipe jurnal seperti ini, bukan Mm-mm. bukan apakah gambarnya itu memang selalu di tengah atau kan kayak gini nih? Kan kayak gini di gambarnya di pinggir. Oke. Nah, Bukan ini bukan di gambar tengah gitu. Maksud saya bukan di Oke. tengah gitu loh. Dia dia Nggih, dia nggih. ada di sisi, hanya di satu sisi saja, bukan di Betul. tengah gitu. Nggih, karena kenapa Nah, kok dia di tengah? Karena kita jadikan dia 1 kolom. iya. Maksud saya gini, template mereka kan mereka kalau gambar hanya di tengah, hanya di 1 kolom, bukannya di Oke. tengah-tengah. Apa nggak menyalahi Enggak dong. aturan? Enggak Kalau dong. kalau kita bikin. Ini. Oh, dia juga punya yang begitu. Iya, Oh. pasti nggih Oh, Bapak dia Ibu punya di template yang besar. jurnal-jurnal besar Oh, itu kalau kita memasukkan hmm. gambar yang sekiranya besar itu pasti diperbolehkan menjadi 1 kolom. Kenapa? Karena itu Oh, juga mengacu pada keterbacaan isi di dalamnya.
Iya, gitu. iya, Padahal iya, kan itu iya. isinya hal yang penting gitu nggih dari Mm-mm, result kita mm. gitu nggih, hasil penelitian, angka-angka Mm. gitu nggih. Itu pasti boleh Hmm, kalau itu dijadikan format satu kolom. Tapi kalau hmm, ternyata gambar Bapak Ibu masih fit gitu nggih, masih terlihat jelas dengan dia ada di dua kolom atau gambarnya kecil seperti ini, ya udah hmm. nggak perlu kita rubah. Oh, Tapi kalau gambarnya gede gitu nggih kayak ini, nah itu perlu hmm, kita sesuaikan. Sama halnya dengan data. Nah, seperti ini, tabel-tabel kayak gini. hmm. Gitu. Kalau misalnya dia, nih Mbak, dia kan bisa satu Mm, kolom, cuma dia mm. rada-rada, rada-rada kelewat gitu. Bisa kan kita kecilinnya dengan ditarik? Nggak salah kan Kalau kalau kayak gitu? kalau saran saya nggak usah ditarik karena Oh, nggak usah terkadang ya? saat kita menarik itu ada yang berubah di dalamnya. Oh, Kita nggak pernah tahu saat kita menarik mungkin ada bagian yang terpotong terpotong. atau tidak terbaca Ah, gitu. oke, Nggih. oke, Nggih. siap-siap. Nggih. Mm-mm. Jadi biarkan kalau misal oh ini Mm-mm. di atasnya masih ada longgar banyak banget Mm-mm. nih. Udah Mm. nggak apa-apa. Nah, Biarkan dia di halaman selanjutnya. Gitu. oke, siap. Nggih. Nah, kalau udah seperti ini, tinggal kita sesuaikan lagi nih bodinya, body atau tulisan dari bawah gambar tadi, sama kayak sebelumnya. Tinggal diklik, lalu format painter, kita selesaikan untuk ngeblok semuanya. Oke, nah sudah nih kayak gini Bapak Ibu. Nah, kita selesaikan sampai conclusion. Nah, kalau selanjutnya nih, di sini keterangan gambar kita belum sesuaikan. Nah, jangan lupa sebelum kita menghapus keterangan dari template gitu nggih, kita juga harus perlu menyesuaikan keterangan gambarnya. Ini tinggal kita klik, jadi sama halnya. Jadi apapun yang mau kita sesuaikan, kita klik di bagian yang mau disesuaikan. Misal, saya mau menyesuaikan keterangan gambar. Jadi saya akan ngeklik di bagian keterangan gambar. Terus kita format painter, baru kita blok figure satu. Oke, jika sudah tinggal tulisan figure satu ini lebih di bold. Nah, sudah selesai Bapak Ibu, tinggal dari template ini kita hapus. Kita sisakan kolom untuk referensinya. Oke, sampai conclusion kita hapus. Nah, di sini reference Bapak Ibu, kita langsung masuk saja ke dalam reference, oke. Reference ini saya seperti yang saya katakan tadi, kita nggak perlu mengcopy paste. Kenapa? Hmm. Karena reference ini mau kita panggil. Caranya kita buka dulu Mendeley kita. Kita buka dulu Mendeley desktop kita, gitu nggih. Atau kalau misal Bapak Ibu pakai reference manager nggih, Mendeley reference manager gitu nggih. Buka dulu penyimpanan digital kita. Baru setelah itu kita arahkan kursor di bawah tulisan reference dari contoh ini. Ini adalah dari contoh nggih Bapak Ibu. Aduh, kenapa tidak terlihat? Oke. Oke. Di bagian akhir ya Mbak Hanif. Iya, Bapak, betul. Silahkan arahkan kursor di bagian paling bawah. Ya. Terus habis itu kita masuk ke reference yang ada di toolbar atas. Ada insert bibliografi. Tinggal kita klik saja insert bibliografi. Kita tunggu dulu. Nah, di sini ada tulisan import reference. Kenapa kok kita harus mengimport? Karena saya tidak punya referensi dari dokumen yang saya copy paste tadi. Itu punya teman saya. At least di Mendeley saya dia tidak ada. Jadi Hmm. tinggal kita Oh, oke saja. ya, ya, ya. Kita retry. Dia sudah langsung akan muncul Bapak Ibu. Nggak perlu kita copy paste. Dia sudah langsung akan muncul. Aduh, tampilannya sangat tidak enak nggih Bapak Ibu. Mohon maaf sebelumnya. Oke. Nah, di sini tinggal kita sesuaikan. Ini kan dia yang muncul tidak menggunakan style Mendeley sama halnya dengan di dalam reference contohnya. Dia masih menggunakan APA. Kalau APA kan tampilannya kayak gini, nggih. Mm-mm. Tinggal Bapak Ibu, kita klik di bagian style ini. Di bagian style, terus kita karena ini Mana? IEEE yang biasa nggak ada, kita ke more style. Ini kan dia pakai IEEE, nggih. Jadi kita klik more Mbak Hanifah style. coba nggak kita mau tahu Oke. dulu deh pakai metode apa di yang template-nya jurnal itu kita gimana? Klik dulu di tempat itunya kita lihat di stylenya ya. Nggih, jadi gini, eh sebenarnya bukan metode, maksudnya style apa yang digunakan gitu ya, Ibu? Iya, kan tadi kan kita nggak tahu nih si apa
kan dia pakai yang di template jurnal dia pakai nomor ya. Dipakai nomor kan biasanya Vancouver ya. Mm-mm. Nah, cuman kan kita nggak tahu nih dia pakai Iya, apa metodenya. Kita mau tahu heeh, dia sebenarnya pakai heeh. metode apa atau style apa gimana? Kita klik dulu di situ untuk lihat di stylenya atau gimana? Dikliknya ada di bagian guideline-nya, bukan di Microsoft Oh, oh, Word-nya. kita kembali ke Oke, guideline ya. jadi Bapak Ibu, kita bisa mengetahui dia menggunakan style apa ada di guideline-nya, di bagian reference-nya ini. Nah, Reference, kayak ya, gini. heeh, Dia nanti heeh. biasanya dia kalau semisal tidak memberikan nama gitu, nggih. Oh, kok ini Heeh. kok dia nggak ada namanya nih, dia menggunakan apa Nggak ada gitu, nggih. namanya. Bapak Ibu Heeh, bisa, heeh, ini kan nggak ada namanya nih. Bapak Ibu bisa copy heeh. salah satu contohnya ini, tanyakan ke Heeh. AI, ini menggunakan style apa gitu. Tapi Oh, biasanya di dalam jurnal pasti akan menyebutkan di dalam list of reference atau di bagian reference citation-nya. Saya menggunakan style Mendeley IEEE atau saya menggunakan style Mendeley Vancouver kayak gitu. Sebenarnya ini nggak ada IEEE tapi di sama sini. Vancouver itu sama. Hmm. Ya, ini nggak ada. Nah, sebenarnya kita bisa tahu dengan kita mengcopy contoh ini, di copy, lalu tinggal Heeh. kita masukkan ke AI, kita tanyakan. Dia menggunakan contoh style Mendeley apa, gitu. Coba Mbak. Coba dong Mbak. Tanya ke AI. Oke, nah di sini tinggal kita pastekan, lalu kita tanyakan style referen referensi di atas menggunakan style Mendeley apa? Enter. Oke. Nah, ini sesuai dengan gaya Vancouver atau custom. Nah, kita bisa coba salah satu dulu, gitu. Hmm. Kalau I- IEEE saat kita ganti ke I- IEEE ternyata dia sudah cocok. Oke, berarti dia menggunakan IEEE gitu. Karena memang Hmm. IEEE dengan Vancouver itu hampir Mirip sama, ya. sama-sama Heeh. angka. Cuman Heeh. bedanya kalau Vancouver itu nggak ada kurung buka tutup di dalam referensinya. Kalau IEEE ada. Jadi di dalam daftar pustakanya itu, Vancouver itu tidak ada kurung buka kurung tutupnya ini. Aduh. ah, Oke. Nah, ini dia tidak ada tutup kurung buka ini Bapak Ibu. Kalau Vancouver. Jadi hanya angka 4 titik terus referensinya. Nah, kalau ada yang bentuknya seperti ini, dia punya IEEE. Tinggal kita sesuaikan. Itu ada tuh Wah, Mbak. Itu di atas. beda Ibu. Ini nanti Oh, kalau saya beda. klik ini dia Nah itu, dia hah? akan error. Oh, jadi pakai Nggih, more more style ini. Nah, ini styles, kebetulan terus. kebetulan ini sepertinya nah, oke di sini ada ternyata Bapak Ibu, mohon maaf. MacBook agak sedikit rewel nggih Bapak Ibu. Jadi silahkan nanti bisa disesuaikan nggih. Satu, dua, tiga. Nah, Hmm, kita biasanya banyak menggunakan banget ini. itu modelnya. Akses. Iya, kita menggunakan yang IEEE akses ini. Install. Oke, installed. Tinggal kita sesuaikan. Use this style. Dan oke, tinggal kita masuk ke dalam sini. Oke, dia belum masuk. Coba ya kita cara pakai ini. Apakah error? Nah, betul error. Tunggu dulu. Oh, ternyata tidak. Oke, dia sudah tersesuaikan nih Bapak Ibu. Dia sudah tersesuaikan, tinggal yang dari reference, maaf, yang dari template kita hapus. Kok tahunya dari template? Gimana Mbak Nifah ini? Selesai angka 1, di atasnya angka 4. Oke, berarti ini dari template. Tinggal kita hapus. Oke, dah selesai nih Bapak Ibu. Jadi tidak ada yang namanya mengcopy paste reference. Oke, jadi Dan reference ini ini kita nomornya udah sesuai panggil sama menggunakan sama insert. semua di dalam naskah kita ya Mbak ya. Betul, betul. Citasinya, Dan citasi juga di urutan dalam citasinya naskah udah kita selesai ya. Ah. berubah menjadi IEEE juga. Nih, angka-angka semua ini, Oh, Bapak Ibu. ya tadi kan dia nama ya. Tuh. Betul. Hmm.
Jadi seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Mbak Hanif, kan di jurnal itu biasa ada di footer Ya. atau headernya, itu kan ada contohnya nih, Mm-mm. International Journal of Finance Research. Kemudian ada Mm-mm. PISSN, kali-kali-kali, kemudian EISN, itu dibiarkan aja ya, Mm-mm. Oke, kalau header footer itu dibiarkan aja. dibiarkan aja, tambah. Itu biasanya Nanti sudah ada dia, penambahan dari. nanti dia yang tambah atau jurnal yang nambah ya, yang, Nggih, nah, ya. betul, 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 betul. Sudah ada campur tangan editor. Nah, iya, iya, iya. Oke. Terus saya Oke. tegaskan lagi, eh, kalau mau melihat style dari referensi itu berarti memang harus ke pihak ketiga ya, kayak ke POE, GPT, kayak gitu-gitu ya, Mbak ya. Nah, kalau tidak ada di Mendeley Nggih, berarti kalau kita semisal install di ya. guideline-nya tidak di. Oh, Jadi bukan. kalau semisal itu silahkan dilakukan kalau tidak ada di guideline-nya. Tapi Ya, biasanya ya. di jurnal-jurnal lain pun juga dia akan menuliskan Bapak. Ini contohnya seperti jurnal ini nggih. Nah, ini dia akan menuliskan oke, formatting requirement reference. Ini apa reference style. Dia sudah akan menuliskan di sini. Dia pakainya APA kayak gitu. Memang di Horizon ini terkadang dia tidak tertuliskan begitu dia menggunakan style Mendeley apa. Nah, itu bisa Bapak Ibu gunakan AI untuk menanyakan. Tapi kalau memang di guideline-nya sudah tertuliskan, silahkan tinggal diikuti aja. Gitu, Pak. Eh, Mbak Hanif, mungkin nggak tahu saya Ya, di sini atau di gini, itu kalau eh, publisher dari Emerald, ya. Emerald itu biasanya abstraknya kan beda tuh dengan yang di jurnal-jurnal umumnya, gitu kan. Kalau dia itu pakai kotak, kemudian ke tujuan, objektif, apa segala macam gitu kan. Eh, mm-mm. eh, jadi guideline yang disampaikan oleh Rumah Scopus itu kan umum ya, umum jurnal-jurnal dari Taylor atau dari yang lain lah selain selain dari apa selain dari Horizon. Emerald. Kalau Mm-mm. Emerald Nggih. itu ada kotak-kotak tuh Mbak. Tuh, gimana tuh? Oke, kalau memang dari template-nya berupa kotak-kotak gitu nggih Bapak. Jadi saat penyesuaian silahkan juga disesuaikan. Jadi kan kalau setahu saya tinggal diisi di dalam kotaknya begitu nggih Bapak. Iya, iya sih, Heeh. iya, Nggih. Tapi kalau memang dari template-nya kok tidak ada begitu nggih, maksudnya yang kita lihat kotak itu dari salah satu artikel yang sudah publish itu memang biasanya sudah diedit oleh jurnal. Jadi apa yang kita kirimkan bentuknya nggak kayak gitu. Gitu. Jadi kembali lagi Bapak Ibu untuk template untuk penyesuaian penulisan kita lihat di jurnal kita. Apakah dia ada yang bisa kita download atau tidak. Terus kalau misalnya setelah kita download ternyata formatnya dia kolom-kolom, tabel-tabel gitu guys. Jadi kita hanya mengisi sesuai dengan misal tabel tentang abstrak terus habis itu introduction, ada tabel sendiri. Nah, itu juga perlu silahkan Bapak Ibu sesuaikan sesuai dengan template yang sudah kita download itu. Gitu. iya, 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 iya. Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Oke, pemindahan template aman, guys. Jadi kita hanya menggunakan dua tools. Yang pertama adalah Keep Text Only atau paste spesial. Yang kedua adalah Format Painter. Hanya dua itu, Bapak Ibu. Itu semua sudah ada di Microsoft Word kita. Lalu jangan lupa kalau sudah di body of paper, jangan pernah gunakan paste spesial. Memang itu mempercepat Bapak Ibu, langsung tersesuaikan gitu, guys. Cuman kita nanti kewalahan saat eh, pemindahan style, pemindahan style Mendeley-nya gitu. Kalau coba kita blok memang kok loh Mbak ini juga dia sudah terblok atau berwarna lebih hitam begitu nggih. Nah, iya tapi saat kita penggantian style gitu ya, pembenaran style dia tidak akan berubah. Tetap seperti itu karena dia sudah manual, tidak digital lagi. Begitu. Ada yang mau ditanyakan lagi Bapak Ibu? Udah.
Eh, Gimana Bapak Sujono? saya Aman? buka ya Emerald itu bagus. Heeh. Cuman itu saja dia lama. J. Prosesnya lama, bayarnya lumayan Ya, ya Bapak. iya kan. Ini Oke, selanjutnya. American. Mm-mm. Nggih, nanti jika semisal Bapak Ibu gitu nggih, menemukan jurnal juga, Mbak saya kayaknya mau submit di jurnal ini begitu nggih. Boleh nggak di cross check atau ini aman nggak ya Mbak? Itu mungkin nanti bisa dijabrikan ke saya gitu atau ditanyakan di grup biar kita nanti bisa tahu bareng-bareng gitu nggih Bapak Ibu. Bisa kita cross check sama-sama. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Mbak Untuk Hanifah kan sampai nggak di semua situ. jurnal ngasih template ya. Gitu dia Nggih. dia hanya berupa kata-kata aja siapkan sekian 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 Mm-mm, nggak ada mm-mm, template-nya. Nah, mm-mm, kalau kayak gitu artinya mm-mm. kita manual aja ya ngikutinnya Pakai atau template gimana? yang pakai template secara umum yang kemarin saya kirimkan waktu digital writing itu aja, Ibu. Hmm, wah, Mm-mm. Terus tapi kan gini. ngeditnya manual, bener. Oh, nggak, tapi kan dia hanya bilang hanya hanya nuliskan bahwa dibuat Mm-mm, begini, bentuk itunya mm-mm. sekian sekian Betul, gitu. Tapi betul. dia nggak ngasih Nggih. template dalam bentuk Heeh, template-nya gitu gitu heeh, loh. betul. Jadi Kita kita nggak bisa, sesuaikan manual. kita nggak bisa pakai yang sudah dia terbitkan ya. Jangan, jangan, karena formatnya sudah berbeda. Format terbit Oh, sama format kita submit itu berbeda. oh, Oke, template-nya sudah oke. lain gitu. Hmm. Ya. Nggih. Memang ada beberapa yang mengatakan, lah itu sesuaikan aja dengan terbitannya Mm-mm, gitu nggih. Nah itu mm-mm, mm-mm, jangan Bapak Ibu, terkadang itu berbeda. Karena yang sudah terbit itu sudah masuk ke editor, jadi sudah ada mm. campur tangan dari editor gitu. Hmm, Oke. oke. Oke Bapak Ibu. Jadi kalau misal nggak ada template ya udah berarti memang ini kebebasan Bapak Ibu saat mengirimkan gitu. Yang penting sudah Mm-mm, sesuai dengan guideline yang tertulis di homepage gitu mm-mm. aja. Karena Nggih. yang nggak nulisin itu kan dia cuma bikin jumlah katanya saja, Nggih, terus sama nggih. besaran huruf, cuman itu Betul, doang. betul, betul, Yang betul. lainnya Nggih, enggak, nggih. dia bilang bisa tampilkan gambar, bisa ini, Ah, ah, tapi nggak ah. bagaimana ininya gitu. Nggih, nggih, betul, betul. Berarti memang kita bebas untuk mau Hmm, gimana gitu. hmm. Nggih. Oke, Bapak Ibu. Untuk pemindahan template, ada yang mau ditanyakan lagi atau ada yang perlu diulang? Cukup, Mbak. Cukup, oke. Selanjutnya Grammarly, Bapak Ibu. Nah, di sini karena kembali lagi MacBook ini sedikit susah begitu ya Bapak Ibu. Apakah sudah ada Bapak Ibu yang membeli Grammarly Premium? Sudah, Mbak. Sudah. Oke, nah ini saya membutuhkan volunteer untuk share screen sebenarnya Bapak Ibu. Karena kenapa? Karena Grammarly saya berbeda. Perbedaannya di mana? Grammarly saya itu ada di sini Bapak Ibu. Oke, bentar saya pindah dulu. Grammarly saya adalah Grammarly desktop. Perbedaannya, kalau Grammarly Bapak Ibu itu kan kalau bisa saat menggunakan Windows, Grammarly itu sudah nempel di dalam Word. Jadi nanti di sini di toolbar atas ini Home, Insert, Draw. Suara saya aman Bapak Ibu? Aman, aman. Aman, oke, nggih. Jadi kalau misal kita menggunakan device Windows, nanti dia akan langsung nempel di Microsoft Word-nya Bapak Ibu. Itu malah lebih enak, gitu, nggih. Jadi nanti dia akan ada di ini di barisan Home, Insert, Layout dan lain-lain di paling kanan. Nanti akan ada tulisan Grammarly. Nah, silahkan nanti Bapak Ibu bisa klik terus open Grammarly, gitu, nggih. Terus habis itu kita sign in-kan dulu akun premium yang sudah Bapak Ibu beli. Nah, kalau punya saya di sini Ibu. Mbak, suaranya mendayu-dayu. Menggunakan device Mbak, aman tadi suara saya suaranya Bapak Ibu. tadi nggak aman, Mbak. Nggak jelas tadi Mbak berbicara apa. Sekarang 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 sudah oke. aman. Sekarang oke, tapi tadi nggak jelas. Pada saat Mbak Oke. ngeklik apa itu suaranya sedang Oke. mendayu-dayu.
Onje. Mm-mm. Anjay, mohon maaf Bapak Ibu kembali lagi. Ini Hanifah sedang di daerah sebenarnya nggak terpencil. Ini sangat kota karena baru di Jakarta ini Bapak Ibu. Cuman hotelnya yang kurang sinyalnya ini tidak kondusif memang. Nggih. Nah, oke sekarang sudah aman nggih? Sudah. Aman. Oke, saya ulangi lagi. Kalau Hmm. semisal Bapak Ibu menggunakan em, device Windows, Grammarly akan nempel di Word-nya Bapak Ibu. Di Mm-mm. Word nanti ada di bagian paling kanan akan ada tulisan Grammarly gitu. Kalau di sini Mm-mm. saya paling kanannya Paperpal. Nah, mungkin di sini Bapak Ibu nanti paling kanan ada tulisan Grammarly. Nanti bisa diklik tuh tulisan Grammarly itu. Lalu selanjutnya Bapak Ibu bisa open Grammarly. Nah, kita open Grammarly lalu kita bisa masukkan akun yang sudah kita beli, akun premiumnya Bapak Ibu baru nanti bisa kita gunakan. Nah, kalau di saya perbedaannya adalah kalau pakai Grammarly desktop saat mau mengaktifkan itu kursor kita geser ke kanan. Nah, akan ada yang eh, muncul malu-malu nih Bapak Ibu. Tinggal kita klik saja. Nah, di sini ada review suggestion. Nah, kalau Bapak Ibu menggunakan akun premium, tampilannya pun nanti juga akan berbeda nggih device Windows dan juga MacBook. Kalau di device MacBook nanti tampilannya seperti ini. Kalau di Windows lebih enak. Dia nanti akan muncul di sini Bapak Ibu. Ada tulisan correctness, clarity, engagement, delivery. Nah, kalau Bapak Ibu menggunakan akun premium, keempat tools ini dia akan aktif. Kalau menggunakan akun tidak premium hanya dua yang aktif. Kenapa kok saya di sini eh, gimana ya bilang ke Bapak Ibu untuk membeli akun premium gunanya untuk itu biar ada optimalisasi penggunaan Grammarly-nya biar semua tools ini bisa bekerja dengan baik. Intinya begitu. Nah, lalu gunanya untuk apa sih Mbak ini tools-tools ini tuh gunanya untuk apa gitu nggih? Nah, kalau correctness ini si merah ini gunanya adalah untuk membenarkan spelling grammarnya Bapak Ibu. Jadi kalau nanti ada penulisan yang kurang S, terus lebih S, kurang tanda petik atas, kurang spasi, kurang tanda koma, kurang titik, correctness ini yang nanti akan memperbaiki. Nggih. Lalu selanjutnya ada clarity atau si biru. Warnanya biru nggih Bapak Ibu. Nah, biru ini dia nanti yang akan membenarkan kalau semisal tulisan Bapak Ibu itu kurang kurang menarik, istilahnya gitu. Jadi dia nanti bisa membenarkan satu kalimat utuh. Ini contohnya ini. Dia dalam kalimat ini this increasing the farmer group's institutional capacity of farmer group bla 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 bla. Nah, ini ada tulisan ekstensionis role to increase. Nah, ini dia ngerasa nggak perlu. Ini nanti akan dibenarkan oleh si Grammarly gitu. Jadi dia bisa membenarkan satu paragraf, bukan satu paragraf, satu kalimat gitu, oke. Nah, kalau engagement ini dia nanti akan membenarkan atau membuat kalimat Bapak Ibu lebih menarik, lebih berkesan, istilahnya gitu. Sama halnya dengan delivery. Delivery ini nanti dia juga kerjanya juga akan membenarkan satu kalimat tapi dia akan mendeteksi kalimat mana yang kurang, semisal subjeknya, atau kalimat mana yang ini kok, ini maksudnya merajuk ke siapa nih kalimatnya, atau merujuk ke siapa, kayak gitu. Nah, itu nanti akan dideteksi dalam si delivery ini. Gitu. Jadi kenapa kok saya mengatakan silahkan nanti Bapak Ibu beli Grammarly Premium gunanya untuk itu Bapak Ibu agar dalam tulisan kita itu bisa kedeteksi semuanya. Dan Grammarly ini dia runningnya bukan per halaman, tapi langsung per satu paper. Ya, jadi kalau misal Bapak Ibu mau menggunakan Grammarly, silahkan selesaikan dulu papernya. Kalau saya menyarankan, guys, Bapak Ibu selesaikan dulu papernya semuanya sampai selesai. Sudah di bahasa Inggris kan, baru Bapak Ibu Grammarly. Kenapa demikian? Kalau semisal Bapak Ibu mau menggrammarly per section, semisal mau introduction dulu, terus habis itu material and method gitu, nggih, Bapak Ibu Grammarly sendiri. Nanti saat kita sudah penggabungan jadi satu gitu, nggih, kita klik Grammarly, dia akan sama saja akan kedetek lagi. Review suggestion itu nanti akan juga masih ada angkanya. Jadi nanti Bapak Ibu akan dua kali kerja kalau kayak gitu. Jadi silahkan nanti kalau Grammarly ini karena kegunaannya untuk finalisasi paper gitu ya, untuk merapikan tulisan, silahkan Bapak Ibu bisa gunakan di paling akhir.
paling sudah selesai semuanya gitu nggih, baru kita bisa aktifkan si Grammarly ini. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan dulu untuk Grammarly. Mbak Hanif, itu di Mm-mm. Grammarly kan ada plagiarism. Itu apa Mm-mm. ini? Mm-mm. Oke, plagiarism ini memang untuk fitur Grammarly sekarang lebih banyak ya Bapak Ibu. Ada plagiarism, ada tone detector, kayak gitu juga. Nah, ini memang fitur terbaru dari Grammarly, tapi kita tidak menggunakan itu. Kita hanya menggunakan profil proofreader-nya atau koleksi spelling grammarnya saja. Karena memang itu kan sebenarnya bukan ranah dia untuk mengoreksi plagiarism dan lain-lain. Kayak gitu. Begitu Dia Bapak. nggak aktif juga sih Mbak. Oke, Aktif, sebenarnya bisa aktif. kita, Tunggu, 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 Mbak. Saya coba dulu, saya coba dulu. sebenarnya bisa Eh, kita aktifkan kalau kita klik. Iya, tunggu. Tapi dia Sama ya aja. hijau sih, nggak hijau tapi dia tidak atau lama ya, Nggih, lama karena dia kecilnya ya. membaca satu satu paper, Bapak. Oh iya 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 oke oke. Nggih, Ya, ya nggih. agak lama. Ya sudah Mbak. Nggih, baik. Nah, lalu cara menggunakannya gimana, Mbak Nifah gitu, nggih? Nah, nanti kalau Bapak Ibu menggunakan Grammarly yang ada di Word, saat kita open Grammarly, dia akan ada kotaan di sebelah kanan. Nah, kotaan itu nanti juga akan ada kayak gini nih. Ini adalah daftar-daftar yang kesalahan dari paper kita. Tinggal Bapak Ibu klik. Nah, nanti akan muncul accept dan juga dismiss kalau di sini. Kalau di Bapak Ibu mungkin akan muncul kotak hijau, terus dismiss itu ada di pojok kanan gambar tong sampah. Kalau Bapak Ibu klik kotaknya. Nah, kalau Bapak Ibu menyetujui tinggal diaksep saja, otomatis di dalam tulisan kita langsung tergantikan. Tinggal diaksep gitu nggih, langsung tergantikan. Terus di sini ada tulisan ekstensionisnya salah, tinggal diklik saja, otomatis dia akan tergantikan gitu. Jadi Bapak Ibu nggak usah perlu ngelihat terus menulis lagi ngetik lagi itu nggak perlu. Tinggal kita klik saja apa yang ada di Grammarly ini, kita klik 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 gitu. Dia sudah akan otomatis terbenarkan atau otomatis membenarkan gitu. Jadi tidak perlu kita tulis ulang, tinggal diaksep saja. Gitu Bapak Ibu. Silahkan nanti diselesaikan sampai paling akhir. Nah, terus gimana Mbak Rifah kalau dia mendeteksi di bagian daftar pustaka? Nah, di daftar pustaka ini Bapak Ibu haram hukumnya untuk Bapak Ibu benarkan. Kalau dia sudah masuk ke daftar pustaka, oke, ini kebetulan dia nggak masuk. Kalau Bapak Ibu sudah saat kita klik gitu, nggih, oh ternyata dia ada di daftar pustaka, silahkan di dismiss atau di tong sampah. Nanti kalau Windows di sini ada gambar tong sampah. Saat Bapak Ibu klik itu namanya adalah dismiss atau kita hapus. Kenapa? Karena kalau sudah menyentuh daftar pustaka, kalau kita sesuaikan dia nanti akan berubah jadi manual. Jadi kalau sudah sampai di daftar pustaka, silakan saran dari Grammarly dihapus saja. Kalau kita menghapus saran dari Grammarly ini tidak menghapus apapun Bapak Ibu, dia hanya menghapus saran. Jadi apapun tulisan yang ada di manuskrip kita tidak terkurangi. Gitu karena hanya sarannya saja yang kita hapus. Gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Wah, Mbak Hanifah, belum ini saya Grammarly-nya nanti mau tanya lagi, boleh Bapak Ibu. Jadi kalau semisal hari ini Bapak Ibu belum mempraktekkan Grammarly gitu, nggih, lupa membeli akun atau em, mungkin belum jadi gitu, nggih, papernya bisa hubungin saya kalau semisal perlu ada penjelasan ulang, nanti mungkin bisa saya share juga di grup kayak gitu. Sampai sini ada pertanyaan dulu, Bapak Ibu. Mbak Hanif, berarti yang paling Mm-mm. urgent di antara semua tools-tools Mm-mm. Grammarly itu dari segi grammar, namanya Mm-mm. grammar ya, berarti correctness-nya ya, Nggih. eh ya correct karena Sebenarnya semua tools itu urgent, Bapak. Keempat itu urgent. di quality, Maksudnya keempat itu dia tools yang harus aktif. iya iya, Gitu. maksud saya ketika saya mengaktifkan apa correctness ya, itu eh, Nggih. lebih lebih saya bisa melihat contohnya ini ya oke ada merah gitu kan correct artikel usage Heeh. saya klik gitu Heeh. kan
itu kan ada Mm-mm, kata-kata tuh mm-mm. jadi hijau tuh Nggih, ya, nggih, nggih. hijau gitu kan ya, kita klik Heeh, itu betul. akhirnya berubah tuh karena itu kan kemudian kalau yang clarity clarity study oke. Nah, clarity oh berarti harus satu-satu ya Mbak ya. Jadi Nah, gini Bapak. Jadi kalau ya saat penyesuaian, Bapak pilih yang all suggestion kalau nggak salah. Atau all apa gitu, nggih. Sampingnya sebelah kiri clarity. Maaf, sebelah kiri correctness. Ada all, all issues. all issues, nggih. Nah, Bapak klik itu aja. Bapak klik all issues itu. Nah, all issues itu sudah berisikan keempat tools tadi. Gitu. Jadi nggak perlu diklik satu persatu correctness clarity yang ada di atas, nggih. Cuman saat pembenaran yang ada di sebelah kanan, memang kita harus klik satu, sesuaikan kayak gitu sampai selesai. Wah lama juga dong. Hehe, iya, lumayan tergantung suggestionnya berapa banyak. Eh, Karena itu membaca keseluruhan paper. tapi ada satu-satu Mbak. Nggih, kita harus sesuaikan satu-satu, Bapak. Satu-satu ya gitu. Nggih. Ya ya lebih mudah lah. Lebih mudah menggunakan ini lebih Mm-mm, bagus daripada apa tuh yang review ya. Review kan bahasa Inggrisnya dari review. Toh mm-mm, review dari Microsoft Word, toh review mm-mm, apa nggih. translate gitu kan. Oke, Mm-mm, mm. kemudian setelah di ini kita parafrase gitu kan. Betul, betul. Parafrase, setelah parafrase semua jadi kita punya paper gitu ya. Betul? Kemudian terakhir adalah Grammarly. Terakhir Betul. lagi adalah cek plagiarism gitu, gitu ya. Iya, betul, betul. Baru setelah Grammarly, sebelum Bapak Ibu masukkan template, tinggal dicek dulu Turnitinnya. Nah, tunggu, sebelum disubmit itu berarti kita cek Turnitin dulu ya. Betul, 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 Bapak. Kita cek Nggak apa-apa Turnitin itu dulu sebelum. yang Turnitin yang dibeli aja yang di Shopee Shopee. Iya, tapi Yang yang apa? berupa akun Yang ya, akun Bapak. ya. Ya, Jangan Bapak kirim file ke mereka ya. ya, ya, ya. Heeh. Akun ya, ya. Oke. Ingat kalau membeli akun Turnitin yang no repository. No repository. Oke, ya, Oke, ya. betul. Oke, nah kalau sudah seperti ini Bapak Ibu, nah saya sedikit kelupaan nih. Cara saat Bapak Ibu mau mentranslate. Nggih. Jadi kalau misal mau mentranslate itu kan kita juga sudah ada citasinya nih Bapak Ibu. Saat mentranslate itu jangan sampai kena citasi. Terus gimana Mbak Hanifah gitu nggih. Silahkan Bapak Ibu blok kalimat sebelum citasi seperti ini. Terus boleh dibawa ke translate atau boleh Bapak Ibu pakai yang namanya DeepL gitu ya, tinggal di komen CC. Atau kalau semisal nggak ada DeepL, kita pakai translate yang ada di Word, ada di review, terus translate, pilih yang selection. Oke, kita tunggu dulu. Nah, di sini kita tinggal blok lagi nih Bapak Ibu. Tinggal kita blok, dia sudah otomatis masuk nih di translator ini. Tinggal Ya. kita insert. Nah, otomatis yang ada di sebelah kiri di tulisan kita langsung berubah jadi bahasa Inggris. Selanjutnya juga gitu, kalimatnya kita blok, jangan sampai kena citasi. Sudah masuk ke translator, tinggal kita insert. Gitu. Jadi saat Bapak Ibu mentranslate itu per kalimat jangan sampai kena citasi. Ya, jadi jangan jangan pernah Bapak Ibu menggunakan translate dokumen juga. Kenapa? Takutnya berubah jadi manual citasinya Bapak Ibu. Pernah saya satu kali begitu Mbak. Pertama-tama, astaga manual semua akhirnya kerja Iya, ulang itu butuh waktu bulan gitu. anjir, Aduh. anjir, betul Bapak. Jadi memang kalau untuk translate silahkan bisa menggunakan yang ada di Word juga dipersilahkan. Kalau Bapak Ibu punya aplikasi translate boleh gunakan aplikasinya gitu. Kalau Depli gimana Mbak? DeepL, nah kalau DeepL itu memang di sini ada yang gratis, ada yang tidak, nggih. Jadi bisa digunakan free versionnya juga. Cuman saat kita mentranslate, tinggal di blok, terus kita bisa ketik di dalam keyboard kita Ctrl CC atau Command CC. Nah, nanti dia di sini akan muncul kayak gini Bapak Ibu. Hampir sama dengan translator yang ada di Word.
dia sama-sama bisa langsung muncul gitu ya. Jadi kita nggak perlu pindah-pindah tampilan. Cuman di sini dia ada limitnya. Limitnya itu karena kita tidak pro. Ya, Biasanya kalau ada kalau yang gratisnya. batas Ya, kalimat gitu. ya maksud Nggih. saya kalau yang satu dokumen itu Mm-mm. gara-gara itu Mbak, satu dokumen ke DFL gitu ya, udah Mm. jadi manual semua. Nggih. Iya Nggih, Mbak, kalau maksudnya memang saya kalau translate sharing aja, jangan. sharing aja. Mm-mm. Jadi eh, yang pakai saya menyebutnya Depli ya. Pakai Depli Nggih. itu kalau upload satu file gitu kan, File. terus itu langsung citasinya jadi manual. Jadi saya sarankan jangan pakai itu. Jangan. Lebih bagus tadi satu-satu kalimat, satu-satu Nggih, kalimat nggih. gitu. Betul, betul. Itu Betul saya sekali. korban korban ke Translator. ya korban translator. Nggih. Gitu. Jadi silakan untuk mentranslate pun juga seperti yang Bapak Sujono katakan gitu ya Bapak Ibu perlu berhati-hati karena sitasi kita ini susah nggih. Maksudnya susah adalah kalau kita harus mengulangi lagi kan banyak. Harus kerja dari awal lagi kayak gitu. Jangan Mbak. Yang paling bikin stres itu sitasi. Jujur. Nggih. Betul, betul, betul Bapak. Kalau yang Nggih. lain-lainnya itu gampang. Ketika citasi, Nggih. apalagi kemarin waktu belajar dari desktop ke reference manager. Itu kemarin hilang, lupa tuh. Dia bilang manajer desktop bilang eh, akunnya salah gitu kan. Waduh, Nggih, nggih. ribet lagi itu. Pokoknya tiap hari stres tuh Mbak, gara-gara yang begitu-begitu. Nggih gara-gara referensi nggih Bapak nggih. Iya. Mbak, kemarin Iya. saya lupa kemarin Nggih. nanya itu buat cross ref itu gimana sih? Atau kapan sih diajarkannya? Atau sudah Cross cross ref yang mana nih Pak? reference, cross ref. Kan di jurnal itu di daftar Saya pernah. pustaka, Heeh. kan di daftar pustaka itu karena ada yang cross ref, ada yang tidak gitu kan? Heeh. Nggih. Nah, Itu biasanya kita pakainya yang Mendeley aja, Bapak. itu langsung Biasanya cross ref kita ya. boten, tidak pakai crossref. Tapi kan ada jurnal yang Heeh, warna biru kan, kalau warna biru tuh cross ref. heeh, heeh. Yang doinya warna biru. Iya, itu buatnya gimana tuh? Jadi nanti di jurnal, heeh, itu biasanya sudah lewat editornya jurnal, Bapak. Oh, itu yang bikin editor. Apakah? Heeh. Jadi yang penting saat saat kita memasukkan referensi di dalam Mendeley, di dalam metadata itu silahkan di bagian doi saat kita klik, aduh, sebentar nih Bapak Ibu. Saat kita klik metadata ini di bagian doi, ini silahkan dipastikan dia ada isinya nggih. Jadi saat kita masukkan ke referensi, insert referensinya atau bibliografinya, dia juga akan tertaut. Ngikut nih doi. Nah, itu yang nanti akan, yang mengelingkan itu biasanya editornya, bukan kita. Eh, tapi kalau kita kasih masuk doi-nya, Mm-mm. eh, dia langsung link juga, Mbak. Nggih, tergantung stylenya yang kita pakai. Kalau kita pakai APA, dia nggak muncul kayaknya. Nah, ini dia nggak muncul, tapi ada beberapa yang muncul juga. Nah, cuman munculnya dia belum biru. Nah, kayak gini nih, Oh, dia belum iya, iya. biru. Heeh. Biasanya Oh, kalau tidak ada permintaan dari jurnalnya untuk kita birukan, itu kita tidak perlu membirukan karena dari sananya, sudah dari editornya. Tapi kalau perlu membirukan, kita ngelinginnya pakai reference ini. heeh. Bentar, link insert. Oh ini, maaf Bapak Ibu, di link di dalam insert link gitu nggih. Nah, kita harus copy lalu addressnya masukkan di sini. Kita copy aja nih. Masukkan ke sini, terus di oke. Nah, dia sudah langsung biru. Oh, ya, oke. Ya, makasih, makasih, Mbak. Ya, itu yang Nggih. saya cari. Masalahnya Mbak, di YouTube ulang-ulang tidak. sekali lagi, Mbak, sekali lagi. Oke, sekali lagi. Di sini Hmm. nggih. Doinya kita blok dulu. Terus kita masuk ke insert, lalu ada link di sini. Link. Mm-mm. Heeh. Terus text to display-nya kita copy dulu, masukkan ke dalam address-nya, kita paste, lalu kita oke. Nah, dia sudah langsung biru. Oh, insert Oh, ya. iya, iya. Wah, Oke, makasih banyak. insert link. Oke. Lama ini saya Sama-sama. cari, Mbak.
Jadi saat kita klik dia langsung ngarah ke Ya, Mm-mm, ya. mm-mm, mm. doi. Kalau 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 cross Gitu. reference dalam satu file kan tuh nggak ada masalah gitu kan di Word-nya, kita di Office kita apa kita pakai bookmark gitu Heeh, ya. heeh, Pakai bookmark heeh. itu kan nggak ada masalah ya, karena kadang-kadang jurnal juga minta gitu tuh, link dari citasi ke ini ke daftar pustaka tuh, tuh. Itu kan pakai bookmark aja tuh Mbak, atau ada cara yang lebih singkat? Heeh, heeh. Apakah suara saya hilang? Hilang. Hilang. Oke, aduh, saya juga, saya juga. Kenapa suara saya hilang-hilangan gitu ya? Iya, Bapak pakai bookmark itu lebih enak. Pakai itu saja. Oh, pakai bookmark aja Mbak ya. Pakai Kalau itu. kalau Nggih. dalam satu file berarti bookmark Aha, kata penting atau bookmark ke apa penulis ya gitu ya. Gitu ya. betul, betul, Ya, betul, betul. ya, Kalau diminta. Nggih. ya kalau diminta ya. Oke. Oke, Bapak Ibu. Untuk malam hari ini ada yang mau ditanyakan dulu? Bentar, saya tutup stop share screen dulu. Oke. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi, Bapak Ibu? Malam hari ini. Ternyata yang masuk ternyata cuma dikit ini Bapak Ibu. Sepertinya Bapak Ibu sudah mulai melupakan saya ini. Malam Enggak, minggu gitu ya. murid Wah, ada Mbak Hanifah udah biarin muridnya aja. cuma saya sama Pak Jono. Tapi benar-benar Anjay ini hari terima enggak, kasih ya. saya setelah perkuliahan apa keempat tuh ya, keempat ya. Heeh. Ya itu betul-betul mendapatkan sesuatu lah. Mbak Hanif, saya diketawain sama mahasiswa saya. Lah kenapa Bapak? Saya sementara kuliah ini, kuliah apa Pak? Kuliah bikin Oh, jurnal. Eh, Dia bilang, Bapak masih kuliah juga? Iyalah, Bu Hamba. Jadi diketawain aja tuh gitu. eh, Eh, oh Bapak yang sudah setua itu masih belajar? Saya bilang, iya iyalah gitu. anjay, wah, mereka nggak tahu aja nggak Pak kalau mencari ilmu itu setinggi-tingginya gitu nggak? Nggak mengenal Eh, usia kok ya Pak ya. Sharing aja sih Mbak, Nggih. sharing gitu. Nggih. Oke. Malam hari ini mungkin ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu. Ini melihat ternyata ada sesuatu keurgenan baterai laptop saya sudah menipis. Apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Yang Sepertinya ditanyakan itu aman, Mbak, Mbak. Nanti di bagaimana itu. caranya mencari jurnal yang tidak 1750? Oh, Oh, kalau itu mohon maaf, Bapak memang belum ada filter untuk itu. Kalau ada vouchernya bagus tuh. Oke, nanti kalau semisal jurnal-jurnal gratis itu kan Bapak kemarin juga sudah ada list dari SJR. Dari situ Lama, aja, Pak. lama Mbak, 2 tahun. Nggih, ngapunten. Memang kalau untuk jurnal gratis memang dia sedikit, memang kebanyakan sedikit ngambilnya dan lumayan lama untuk waktunya. Gitu, Bapak. Oke. Ada yang mau Yang ditanyakan lagi, lagi, Bapak Ibu? Nggih? Bu Ipah, saya cukup saya. Oke. Bu Iva, ada yang mau ditanyakan? sudah, insya Allah Sudah. udah. Aman. Oke. Aman. Terima kasih untuk Pak Sujono Tinggal dan Bu ngerjain Syarifah. PR-PR-nya. Nggih, tinggal mengerjakan PR-PR-nya, betul. Oke, terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung pada malam hari ini. Terima kasih belum melupakan Hanifah di sini, begitu nggih. Mohon maaf Mbak karena Hanif, kemarin belum. Mbak Nggih, Hanif, jadi pertemuan iya, berikutnya itu tentang submit paper ya? betul. Hari Senin nggih Bapak Ibu, saya juga mungkin mohon izin eh yang lainnya juga karena jadi nanti mungkin dengan Mas Hafid atau mungkin dengan trainer kami yang lainnya begitu. Mbak, Tapi materinya atau mungkin dibikin hari hari Senin malam Selasa kalau kalau karena kecepatan saya belum ngerjain PR. nah, itu memang hari Senin, Ibu. Itu memang hari Senin. Nggak maksud aku mundur semalam. Nggak apa-apa. Kalau saya, Gitu. yes, gitu. Jadi Saya biar ada ini waktu ngerjain PR gitu loh.
Ini saya ngikut Bapak Ibu yang lainnya, nggih. Soalnya kalau per 2 hari ini bener keteteran, saya Iya, mah tapi nggih, oke, mungkin kalau 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 dimundurin. teman-teman berkenan gitu. Nggih, itu boleh dipersilakan. Tapi kalau semisal ternyata kok setelah dimundurin juga belum bisa, PR-nya belum selesai, tenang saja Ibu Syarifah, gitu nggih. Karena nanti setelah ini masih ada pendampingan selama 3 bulan, jangan lupa itu. Tuh kata Pak Ari tuh boleh tuh, idem Bu Ibu Ari. Sarifah. Nggak, kalau Mbak misalnya Hanif, dikasih, kan gini kan harusnya Senin. Jangan Senin deh, Nggih, Selasa malam Rebo gitu. oke, nggih. Ya Coba saya gimana Bapak tanyakan Ibu yang dulu. lain setuju nggak? Kita tanyakan saya dulu ke ikut Bapak saja. Ibu. Kalau saya orang yang ikut saya mah Bu, saya Ah, aman lah. Bapak Bapak orangnya mauan. Mungkin nanti saya Ah, coba tanyakan dulu ke grup dan juga ke Iya, admin bisa atau iya. tidak gitu ya. Biar Mbak Takutnya nanti Hanifah bisa gitu temu. loh. Oke. iya. Siap Bapak Ibu. Oke, Mbak Hanif, siap. saya nanya Oke, boleh nggak yang lain? boleh. Boleh, boleh Bapak. Ah, Mbak Hanif itu Heeh, kalau ikut camp itu berapa heeh. bulan sih rata-rata? Apanya? Camp waktunya? Waktu submitnya atau publishnya? Bukan waktu di campnya itu Kegiatan di campnya. Cuma tiga karantinanya. hari Bapak. Oh 3 hari. Iya, Pak Jono mau yang berapa? Mau yang sebulan? Bapak mau yang 1 bulan. Belum ada, kita belum ada. Cuma 3 hari Bapak. 3 hari. Jadi saya ke Jogja 3 hari. Biasanya sih 5 hari karena OTW-nya kan kami sampai Jogja. Terus pelaksanaannya Jumat, Sabtu, Minggu. Terus Bapak kembali lagi Senin gitu. Itu Enaknya gitu. submit. Itu sudah submit. Sudah submit, harus submit itu. Harus. Sudah datang ke Kita Jogja bawa masa nggak kita bawa submit? kita bawa berapa artikel? Satu dulu, satu dulu, satu, satu. Oh itu dulu. Pusing nanti daan, Pak. Heeh. Oh, itu dulu. Oh iya. Jadi kita pelajarin dulu nih teknik-teknik cepatnya di Jogja. Iya iya Tapi iya. kalau misal Bapak sudah mengantongi hasil-hasil 10 gitu, nggih, setelah kita submit di Jogja satu, langsung nanti di rumah ngerjain 10 gitu. Tunggu dulu. Itu yang 3 hari itu Heeh. submit ya Mbak ya? Submit. Hari Oh, ketiga itu submit. hari Heeh. ketiga submit. Oke oke. Heeh. Iya oke. Heeh. Eh, selain di Jogja ada nggak sih? Sekarang lagi di Jadwal kami, Jakarta, Pak. iya, sekarang saya lagi di Jakarta, Pak. Jadi jadwal kami bisa diikuti di rumahskopus.com, Bapak Ibu. Iya, Itu nanti juga, ngikut terus sih. iya, tinggal Eh, dipilih aja Bapak maunya di mana. Cuman kalau di Jogja itu setiap minggunya kami ada. Kalau di oh, itu daerah-daerah maksudku. tertentu. Ya, maksudku itu. Mm-mm. Saya mau langsung ke Nggih. Jogja saja. Saya tidak mau di Mm-mm. tempat lain karena Nggih. lebih nyaman di tempatnya kan daripada tempatnya orang baru Mbak Hanifnya datang gitu kan. Ya, Nggih, nggih, betul, betul, betul. oke, Nah, kalau makasih di banyak Mbak. Ya udah lewat sama-sama, 1 menit. Bapak. Ya. Nggih. Kalau di Jogja memang kita setiap minggunya ada, Bapak Ibu. Jadi tinggal konfirmasi ke admin aja untuk tanggal berapanya. Dan pelaksanaan itu biasanya di Jumat, Sabtu, Minggu. Gitu. Oh, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin Bet- pulang, begitu ya? Betul, Oh, betul. kalau begitu Jumat, Sabtu, Minggu, saya pergi hari Kamis, hari Heeh. Selasa saya ke Bu Ipa ke Jakarta. Ah, Main setuju. dulu, betul. Main dulu, Bapak. Benar, benar. Udah Boleh cukup Mbak, seperti cukup itu. Mbak. Sorry Mbak Ya, Ipa. iya, nggak apa-apa. Oke, Bapak Ibu. Terima Oke. kasih untuk malam hari ini, nggih, Bapak Ibu yang sudah hadir pada Zoom malam hari ini. Mungkin untuk tadi saran dari Ibu Syarifah mengenai pengunduran di hari terakhir, begitu, nggih, baru diundur jadi malam Rabu. Coba nanti kita tawarkan di grup, lalu saya konfirmasi ke admin dulu bisa atau tidaknya. Takutnya nanti ada Ya, tembok dengan jadwal-jadwal tertentu, begitu, nggih, Bapak Ibu. Ya, Oke, sama untuk malam hari skemanya ini. itu ya, Mbak. Skemanya itu ya. Oke, Yang siap, siap saya Ibu hadapin. Syarifah. Oke. Baik, oke. Oke, Bapak Ibu, untuk malam hari ini saya cukupkan. Terima kasih banyak untuk atensinya. Jika ada salah kata juga saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam Makasih Mbak warahmatullahi Ipa, wabarakatuh. makasih. Ya, makasih juga Pak Jono, Mbak Hanifah, teman-teman Sama-sama. semua. Oke. Ya, Iya, pamit Oke, ya, selamat Bu. selamat istirahat. beristirahat. Oke, izin untuk meng-end meeting ya Bapak Ibu. Terima Silakan. kasih.